Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-11, dengan judul Kakak Perempuan Senior. Langsung ke dalam alurnya. Ketika seseorang marah, bisa ada perbedaan dalam proyeksi kemarahan itu. Hanya dengan beberapa kata, atau sedikit perubahan dalam bahasa tubuh, cerita diceritakan dan efek yang dibuat akan sangat berbeda. Sebagai contoh, kakak perempuan senior ini memiliki alisnya yang ramping menunjuk lurus ke atas, pinggangnya kaku dan tak dapat diatur, dan di samping ketukan di atas meja, tatapan intens dan mematikan, dan nada dingin yang digunakan, niat membunuhnya adalah melambung ke langit. Seorang siswa laki-laki muda yang simpel yang melihatnya hanya akan ketakutan karena akalnya dan menyebabkan keributan di celananya, dengan malu-malu tidak dapat berbicara. 1. Lin Ming juga agak bingung, dan tidak yakin apakah dia datang ke kuliah dengan cara yang tepat, jadi dia bertanya sedikit malu-malu, apakah saya tidak diizinkan untuk datang ke sini? Begitu kakak senior elder mendengar kata-kata Lin Ming, hatinya langsung berkobar dengan api kemarahan. Bajingan kecil ini. Dia tidak percaya bahwa dia dapat memiliki kartu pas dan masih tidak tahu bahwa Departemen Sitar memiliki perjanjian tidak tertulis yang tidak dapat dimasuki oleh semua orang. Pada saat ini, suara yang manis dan lembut terdengar keluar, Sister Ling, apa yang terjadi? Lin Ming memandang ke arah suara manis itu dan tiba-tiba dia terkejut. Itu berasal dari seorang gadis yang mengenakan gaun putih sederhana, dengan rambut seperti tinta yang mengalir. Dia hanyalah kecantikan abadi yang elegan dengan rahmat tak tertandingi. Dia tidak lain adalah cucu Marsal Qin Xiao, Qin Xingxuan yang terkenal. Pada pameran perdagangan, Lin Ming telah melihatnya dari jauh. Dalam setiap parameter tunggal, dari latar belakang keluarga nomor 1, bakat kelas 6, kecantikan dan pesona tak tertandingi, keterampilannya dalam prasasti, dan kekuatan, semua ini bahkan membuat bakat tingkat atas merasa inferior. Meskipun Lin Ming berpikir bahwa dengan struk keberuntungan surgawi, ia ditakdirkan untuk kebesaran dan akan mampu menjadi pahlawan dari seluruh benua Sky Spill, pada saat ini Qin Xingxuan adalah eksistensi yang tak bisa dicapai. Apalagi dia, sebelum kehadirannya bahkan bajingan manja Zhu Yan akan menjadi apa-apa selain katak yang menatap keluar dari sumur. Lin Ming tercengang, dia tidak berpikir bahwa dia bisa melihat Qin Xingxuan pada saat ini, tapi keheranannya dilihat oleh semua orang, dan terutama kakak senior elder. Ini adalah sifat menyimpang seksual yang sebenarnya muncul akhirnya. Katak itu berpikir dia bisa makan angsa. Hati elder senior sister terbakar saat dia mengkritiknya. Kenyataannya adalah bahwa pikiran gadis-gadis itu rumit pada saat ini, meskipun elder senior sister menganggapnya pria yang menjijikkan, karena Lin Ming tidak merespon setelah melihat Qin Xingxuan, dia tidak mendapatkan perasaan umum bahwa dia adalah semacam cabul. Ini tidak cocok dengan dirinya. Setelah semua orang diselewengkan. Dia berkata kepada Qin Xingxuan, anak kecil yang menyimpang ini menyelinap masuk untuk melecehkan kami para wanita. Saya mempertanyakannya. Anda, di mana kartu pas Anda? Petik 2. Beberapa kata berikut adalah untuk Lin Ming, yang hanya bisa menggaruk kepalanya. Kapan dia datang ke sini untuk melecehkan perempuan? Kenapa dia dituduh melakukan ini? Dia berkata, saya hanya datang ke sini untuk mencari beberapa buku referensi, tolong jangan menuduh saya apapun yang tidak saya lakukan tanpa bukti atau bukti. Yang Anda lakukan hanyalah menarik kesimpulan yang tidak masuk akal dan menghina saya dan kecerdasan Anda. Petik 2. Melihat buku referensi. Yang Anda lakukan hanyalah melihat Sky Cider List. Apakah Anda berpikir bahwa Anda akan membuat kecapi atau sesuatu? Petik 2. Lin Ming tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan sebagai tanggapan, jadi dia dengan santai berkata, saya hanya ingin memahami beberapa hal.
Orang-orang mesum yang tidak tahu malu ini selalu mengatakan bahwa mereka ingin memahami musik dan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengambil keuntungan. Tindakan seperti itu benar-benar menjijikkan. Jadi Anda tertarik pada Sidersheim? Bagus. Kemudian saya bertanya, berapa banyak catatan yang dimiliki seorang kecapi, dan apa itu? Bahan apa yang cocok untuk treble note, material apa yang cocok dengan nada bass? Jika Anda dapat memberitahu saya dan memuaskan saya dengan jawaban Anda, maka saya akan percaya Anda memiliki minat dalam musik dan Anda ingin mempelajari kecapi. Petik 2. Lin Ming membeku di tempat kejadian. Dia hanya tahu perincian paling sederhana dari ziders dan musik, jauh lebih sedikit pengetahuan yang dia tidak tahu apa-apa. Jadi Anda berani berbohong di depan umum. Anda hanya ingin melihat buku sehingga Anda bisa tampil seolah-olah Anda bertindak dengan santai. Anda sedikit cabul, tujuan Anda sebenarnya adalah untuk mengintip gadis-gadis kami. Saya telah melihat cukup banyak jenis Anda. Serahkan kartu lulusmu, sampah. Elder Senior Sister meletakkan tangannya di depan Lin Ming. Lin Ming terdiam. Kartu lulusnya dipinjam, dan meskipun Seven Martial House yang mendalam lalai dalam penggunaannya, dia harus mematuhi peraturan karena dia di sini menggunakan kartu lulus. Tapi Qin Xingxuan berkata, Sister Ling, pertimbangkan masalah ini diselesaikan. Ini hanya pelanggaran pertamanya, tidak perlu terlalu keras terhadap bocah itu. Petik 2. Qin Xingxuan juga berpikir bahwa Lin Ming berbohong, dan kebenarannya adalah bahwa dia memang berbohong. Elder Senior Sister secara alami tidak dapat mengabaikan kata-kata Qin Xingxuan, jadi dia berkata, Xingxuan, hatimu benar-benar terlalu lembut, kita benar-benar tidak mampu mentolerir orang seperti ini. Orang semacam ini, hanya mengambil kartu lulusnya yang lunak. Petik 2. Ambil kartu lulus saya. Lin Ming berkata dengan kaget. Kamu juga seorang pelajar. Anda bukan bagian dari otoritas sekolah. Apa yurisdiksi dan hak Anda untuk merampas apapun milik saya? Petik 2. Mulut yang pintar. Saya memiliki kualifikasi untuk menyita paskart dan ini diberikan kepada saya oleh otoritas sekolah untuk saya dan saya sendiri. Di Zider departemen ini setiap orang harus memberi saya hadapi. Apa yang saya katakan pergi. Di sini, saya adalah dewa. Sekarang serahkan, atau Anda akan melihat apa yang bisa saya lakukan. Kartu lulus dipinjam dari Lin Xiaodong. Secara alami Lin Ming tidak bisa membiarkannya diambil, atau bagaimana dia bisa menghadapi saudaranya yang telah mengambil sakit untuk mendapatkannya untuknya. Lin Ming tidak punya pilihan selain mengakui tujuan sejatinya. Sebenarnya ini tidak benar-benar apa-apa. Pengembangan prasasti bukanlah hal yang baru, dan bahan-bahan baru yang diteliti merupakan masalah umum, terlepas dari apakah mereka berhasil atau tidak. Lin Ming berkata, saya meneliti teknik prasasti dalam hal materi Skywomb Silk. Meneliti teknik prasasti, menggunakan Skywork Silk sebagai material baru dalam beberapa teknik. Jika kata-kata ini berasal dari bibir seorang guru prasasti di usia 50-an atau 60-an, maka kakak senior elder tidak akan terkejut, tetapi untuk mendengar kata-kata ini dari seorang anak muda berusia 15-16 tahun yang masih basah di belakang telinga. Pengembangan bahan dan teknik baru. Apakah kamu bercanda? Apakah ini mimpi buruk? Hanya seorang guru prasasti yang berlatih teknik dan menemukan bahannya saat ini tidak memadai akan pergi mencari sesuatu yang baru sebagai pengganti. Gumpalan negara berusia 15 tahun ini, paling banter yayasannya akan membaca beberapa panduan jelek seperti teknik prasasti, cara memulai di jalan menuju prasasti. Bahkan itu akan dianggap baik. Jadi untuk mengembangkan materi baru, atas dasar apa dia tidak berbohong lagi? Kakak senior elder tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu pikir kita bodoh atau apalah?
Memang benar bahwa saya pribadi tidak mengerti tulisan sama sekali, tapi sayangnya untuk Anda kurang beruntung. Di sisi saya adalah inskripsi bakat terbesar di seluruh Sky Fortune Kingdom, dan bahkan di beberapa negara sekitar. Anda ingin memamerkan keterampilan sampah Anda sebelum ahli sejati. Aku benar-benar akan mati tersenyum di sini. Xingxuan, saya bertanya pada Anda, apakah Anda sudah mulai mempelajari bahan-bahan baru? Petik 2. Qin Xingxuan memberi pandangan lurus ke arah Lin Ming. Dia mirip dengannya di usia, dan tidak bisa berpikir bahwa Lin Ming mengatakan sesuatu yang bukan bohong. Dia berkata, teknik prasasti ukiran banyak dan memiliki keragaman yang mendalam. Bahkan hanya dalam bahan-bahan primer ada yang tercatat lebih dari 13.600 jenis, dan dalam materi yang lebih maju, menjadi rahasia mereka, sulit untuk menyebutkan nomornya. Bahkan 13.600 bahan ini cukup untuk seorang ahli prasasti untuk belajar selama bertahun-tahun untuk menemukan efeknya, penggunaannya, campuran rasio, struktur, dan hal-hal lain semacam itu. Bakat saya sendiri rendah, dan saya belum dapat menemukan penggunaan untuk semua bahan utama ini, apalagi mencari alternatif. Petik 2. Kakak senior Elder tertawa dengan senyum puas diri. Haha. Bocah mesum kecil itu memutar jaringnya di sekitar dan sekarang semuanya jatuh. Berputar lagi. Kakak besar ini sedang menunggumu. Petik 2. Lin Ming mendengar tawa yang terlalu berlebihan ini dan hanya bisa tertawa sendiri. Wanita ini disertifikasi gila. Sebuah nucop lengkap. Apakah dia dibuang oleh pria atau sesuatu? Dia memiliki semacam kelainan psikologis pada pria. Dia berkata, saya benar-benar di sini untuk belajar. Saya mempelajari teknik prasasti dan tiba-tiba terinspirasi oleh mimpi. Siapa yang mengatakan bahwa saya harus berhasil atau tidak akan berhasil? Siapa yang mengatakan bahwa siswa prasasti baru tidak dapat mempelajari materi baru? Petik 2. Sepertinya Anda tidak takut mati sampai Anda melihat peti mati Anda sendiri. Baik, sangat bagus. Kakak besar ini adalah manusia yang masuk akal. Hari ini saya akan membiarkan Anda dengan tulus meyakinkan Xingxuan di sini. Teknik prasasti yang saya tidak mengerti, jadi Anda mengujinya. Qin Xingxuan frustrasi. Kakak senior Elder, memang paranoid laki-laki, tetapi melihat pemuda ini, dia harus berbohong. Dia masih muda dan mengenakan pakaian sederhana, jadi latar belakang keluarganya tidak bisa menonjol. Apakah pemuda seperti itu benar-benar memiliki sumber daya keuangan dan kesempatan untuk mempelajari teknik prasasti? Mengapa Anda tanpa ampun mengekspos anak malang itu sejauh ini? Dia berkata, Sister Ling, tolong biarkan ini dianggap selesai. Kakak senior penatua menjawab, Xingxuan, Anda terlalu baik hati. Anda tidak tahu bagaimana awalnya kami dilecehkan oleh sampah ini, dan perjuangan kami untuk menghentikan mereka. Jika kami berhati lembut dan penyayang, maka tidak akan ada akhir bagi mereka yang mengganggu. Petik 2. Qin Xingxuan tidak memiliki apapun yang bisa dia lakukan lebih lanjut kecuali menanyakan beberapa pertanyaan sederhana. Akan baik-baik saja jika dia setidaknya bisa menjawab satu. Mahasiswa ini, apakah Anda tahu siapa yang mendirikan teknik prasasti Sky Fortune Kingdom? Qin Xingxuan menanyakan pertanyaan yang paling umum mungkin. Tetapi bahkan ini menyebabkan Lin Ming menjadi diam dan menggaruk kepalanya. Siapa yang tahu apa yang dinamakan teknik prasasti kuno Sky Fortune Kingdom? Dan siapa yang peduli? Ingatan alam para dewa tidak akan memiliki pengetahuan sepele seperti itu, dan bahkan manual, teknik prasasti, cara memulai jalan menuju prasasti, hanya berbicara tentang pengetahuan dasar, dan tidak memperluas sejarah atau langit sejarah prasasti teknik Fortune Kingdom. Melihat Lin Ming terjebak, senyum Elder Senior Sister semakin bersinar. Ini hanya menegaskan untuknya bahwa pemuda itu tidak lebih dari seorang cabul dari Dao of Defiance,
dan dalam pikirannya yang waras secara psikologis dia ingin menyiksa bajingan kecil itu lagi untuk bersenang-senang. Kamu bahkan tidak tahu ini. Bahkan aku tahu kamu tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Petik 2. Tapi Lin Ming dengan enggan berkata, saya tidak tahu sejarah tetapi saya tahu sedikit tentang farmakologi dan reaksi material. Farmakologi dan reaksi material. Ini adalah bidang yang cukup luas dan beragam yang bahkan tidak Qin Xingxuan mulai kuasai, apalagi pemuda ini. Qin Xingxuan berpikir bahwa ada beberapa orang yang benar-benar tidak masuk akal. Jika mereka salah terlebih dahulu, maka mereka harus mengakuinya dan semuanya akan baik-baik saja. Apa artinya melanjutkan penipuan lebih jauh? Oleh karena itu dia mengajukan pertanyaan yang tidak begitu sederhana, karena dia ingin mengakhiri interogasi yang membosankan dan tidak penting ini. Setelah semua dia datang ke sini untuk mempelajari kecapi, dan dia kehilangan ceramahnya. Meskipun senjata Qin Xingxuan adalah pedang, itu tidak menghentikannya memainkan instrumen juga. Kalau begitu siswa ini, apakah Anda tahu prasasti, kejutan, dan pola dan karakteristik unik dari itu? Episode ke-12, dengan judul Undangan Qin Xingxuan. Langsung ke dalam alurnya. Teknik prasasti ukiran dapat menggunakan puluhan ribu bahan yang berbeda, dari yang umum hingga yang tak terbandingkan langka. Bahan-bahan ini dapat dikombinasikan dalam berbagai cara yang berbeda, dan ketika dilengkapi dengan master prasasti, mereka kemudian akan dapat menarik banyak prasasti misterius dan mendalam. Teknik prasasti terdiri dari 3.600 garis fondasi dan 4.900 simbol fondasi. Segudang garis dan simbol ini kemudian dapat digabungkan menjadi berbagai permutasi untuk melacak dan mengukir teknik prasasti yang selalu berubah. Prasasti, kejutan, hanya satu dari 3.600 jenis garis fondasi. Lin Ming secara alami tahu garis fondasi, kejutan. Bahkan, ia tahu bahwa garis fondasi tidak terbatas pada 3.600, tetapi sebenarnya ada 6.000 jenis yang berbeda. Itu hampir 2 kali lipat garis fondasi yang master prasasti dari Sky Spill Continent yang dimiliki. Namun, seperti Sky Wong Silek, Lin Ming tidak yakin bahwa garis, kejutan, Sky Spill Continent adalah sama dengan yang ada di alam para dewa. Dia hanya bisa berharap bahwa tidak terlalu banyak perbedaan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan esensi sejati berkumpul di ujung jarinya. Dengan tangannya, dia menggambar serangkaian garis brilian di udara. Mereka bersinar dengan cahaya yang tenang dan indah dan akhirnya menyatu menjadi diagram kompleks yang bersinar di depan Qin Xingxuan dan Elder Senior Sister yang menatap kosong. Lin Ming telah berlatih prasasti ini setiap hari, dan jiwa fragmen kenangan dan akhirnya mulai harmonis. Hasil ini dalam 2 kata, cukup berguna. Lin Ming bertanya, apakah ini simbol, kejutan? Qin Xingxuan menatap tercengang, dan kakak senior Elder menatapnya dan memperhatikan ekspresinya. Dia langsung dapat menentukan bahwa hooligan muda ini tidak hanya mencoret-coret dengan ujung jarinya, tetapi telah menarik garis kejutan, dan tidak ada kesalahan tentang itu. Gadis cabul muda ini sebenarnya secara tak terduga memahami teknik prasasti. Bukankah ini terlalu masuk akal? Di hati Qin Xingxuan dia benar-benar terkejut dan berusaha untuk tidak mengungkapkan emosi kompleksnya. Ada 3.600 jalur dasar, dan itu sangat sulit bagi seorang amatir untuk mengingat mereka sepenuhnya. Itu tidak terlalu aneh untuk mengatakan bahwa Lin Ming tahu garis dasar satu ini, tapi yang mengejutkannya adalah simbol, kejutan, yang dia gambar adalah benar sepenuhnya, energi ditempatkan di tempat yang tepat dan itu sangat mengejutkan. Ini hanya hasil dari usaha yang sungguh-sungguh selama latihan. Dengan sedikit depresi di hatinya, dia kaget, ini. Lin Ming berkata, pola kejutan adalah tanda dewa pembunuh, penggunaannya biasanya akan menempatkannya pada senjata.
Ketika seorang seniman bela diri menggunakan senjata, dia biasanya akan memusatkan energinya pada senjata, dan energinya akan digunakan dalam pertempuran untuk mengalahkan musuh, tetapi keefektifannya meningkat terbatas. Jika garis kejutan ditempatkan pada senjata, maka ketika seorang seniman bela diri memusatkan energinya dalam senjata, itu akan mengalir melalui pola kejutan dan menciptakan getaran kecepatan tinggi yang meningkatkan daya tembus, yang secara efektif meningkatkan derajat ketajaman senjata. Lin Ming dengan mudah menjelaskan pola kejutan, seperti yang telah diharapkan Qin Xing Xuan. Jika dia bisa menggambar pola kejutan dengan keterampilan seperti itu, maka dia tentu harus tahu prinsip di baliknya. Hanya akan aneh jika dia tidak. Semangat kompetitif Qin Xing Xuan juga terangsang. Dia tidak bisa membiarkan bocah ini mengalahkannya. Dia bertanya, kemudian, siswa ini, apakah Anda juga tahu teknik menggambar simbol, bendera, dan prinsip di baliknya? Dia telah meninggalkan garis fondasi yang relatif sederhana dan menaikkan taruhan ke beberapa simbol fondasi yang lebih kompleks. Namun, ini secara alami tidak bisa membingungkan Lin Ming. Bahkan, pemahaman Lin Ming tentang simbol fondasi jauh lebih dalam dan mendalam daripada apapun yang bisa ditawarkan di benua Sky Spill. Dia dengan tenang menggambar simbol bendera di udara. Meskipun simbol fondasi agak rumit, jari Lin Ming tidak memiliki jeda sedikit pun, dan dalam sekejap mata, simbol prasasti yang rumit berkilauan di udara. Sekarang, bahkan Qin Xing Xuan benar-benar terpesona. Simbol fondasi jauh lebih kompleks dengan menggandakan garis dan bahkan lebih sulit untuk melacak energi dalam simbol, tetapi Lin Ming melakukannya dengan mudah. Ini sudah jauh melampaui Qin Xing Xuan. Ya Tuhan, ini adalah seorang jenius. Tanpa diduga anak acak ini ternyata jenius di antara jenius dalam bakat menulis. Tapi siapa yang mengajari dia untuk mempelajari teknik prasasti ukiran dewa ini? Penampilannya menunjukkan dia bukan dari keluarga aristokrat besar. Mungkinkah dia magang ke orang bijak kuno atau pertapa luar biasa yang suka tinggal di pegunungan yang terpencil? Qin Xing Xuan menemukan bahwa Lin Ming dipenuhi dengan teka-teki, dan dia terus mengujinya. Semakin mereka bertukar semakin dia terkejut. Lin Ming ini tidak seperti dia tampak. Ada 3.600 garis dan 4.900 simbol yang ditambahkan ke lebih dari 8.000 jenis yang berbeda, dan dia dengan santai mencantumkannya, seolah-olah dia kenal dengan masing-masing. Dibandingkan dengan keterkejutan Qin Xing Xuan, kakak senior Penatua sudah terlempar oleh percakapan mereka dan tetap bingung di sela-sela ketika kedua inskripsionis berbicara satu sama lain dalam apa yang tampaknya menjadi bahasa surgawi yang berbeda dan sepenuhnya, dia hanya bisa menatap Xing Xuan yang menunjukkan kekaguman dan kekaguman yang meningkat. Elder Senior Sister memahami Xing Xuan dengan sangat baik. Jangan tertipu oleh ekspresi elegan dan keren Qin Xing Xuan. Dia memperlakukan semua orang dengan sopan santun dan keanggunan tanpa usaha, tetapi kenyataannya adalah bahwa bakat peringkat ke-6 alami dan kekuatannya yang luar biasa telah menghancurkan hatinya dengan jiwa arogansi. Sebelum sekarang, dia tidak pernah memberi orang yang sama dengan penilaian setinggi itu. Akhirnya kakak senior Elder menjadi mati rasa. Dia hanya mengerti satu hal, hari ini tidak mungkin menyita kartu lulus bocah ini. Sial, untuk berpikir dia akan membuat kesalahan besar. Dia menginjak kakinya di tanah. Untuk berpikir bahwa jenis udik acak ini sebenarnya bisa menjadi semacam inskripsi bakat. Kakak senior Penatua ini benar-benar akan menjadi gila. Secara bertahap, ekspresi Qin Xing Xuan semakin dihormati dari nada ketika pertukaran mulai menjadi semakin sederhana. Dia menemukan bahwa dengan berbicara dengan Lin Ming, pengetahuannya tentang simbol dan wawasan struktur energi memiliki pandangan yang luas karena pemahamannya yang unik dan kedalaman pengetahuannya. Itu adalah perasaan yang luar biasa dan berharga.
Qin Xingxuan mampu mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa Lin Ming adalah bakat langka yang hanya bisa muncul sekali dalam satu abad. Namun di belakangnya ada misteri yang lebih besar. Guru bayangan ini yang mengajarinya hanya bisa menjadi master prasasti dari pengetahuan dan otoritas mutlak. Bahkan jika dibandingkan dengan gurunya sendiri, itu seperti membandingkan lilin dengan sinar matahari yang mengamuk. Sebenarnya, asal-muasal apa yang dimiliki anak muda ini? Qin Xingxuan memiliki minat yang besar terhadap Lin Ming, tidak menyebutkan pertukaran yang mereka miliki di mana dia hanya mendapat untung, tetapi Lin Ming sendiri, dan guru misteri di belakangnya memiliki arti yang luar biasa bagi keluarga Qin. Dengan pemikiran itu, Qin Xinghuan berkata, "Rekan siswa, sudah waktunya untuk memulai pelajaran sela, jadi aku harus memaafkan diriku sendiri. Sangat menyenangkan berbicara dengan Anda hari ini. Jika memungkinkan, mungkin setelah ceramah cerutu berakhir, maka sedikit Xingxuan ingin meminta Anda untuk pergi ke paviliun kejelasan besar untuk makan bersama, dan mengeksplorasi prinsip teknik prasasti bersama. Apakah ini menyenangkan dengan sesama siswa?" Petik 2. Suara manis dan merdu Qin Xinghuan sangat persuasif, dan digabungkan dengan ekspresi tulus dan penampilan surgawi, sulit bagi laki-laki untuk menolak. Sebenarnya adalah bahwa Lin Ming tidak ingin menolaknya. Tidak hanya latar belakang Qin Xinghuan yang mengesankan dan dia sendiri cantik, dia juga langka karena dia memperlakukan orang lain dengan baik dan tidak memiliki superioritas. Di depan gadis seperti itu, tidak mungkin ada tanda-tanda kebencian. Namun Lin Ming terlalu ketat, tepat waktu dan ujian untuk Seven mendalam Martial House hanya 3 bulan lagi. Dia perlu menghasilkan uang selama periode ini dengan teknik prasasti untuk membeli obat-obatan yang dia butuhkan, dan kemudian mengukir prasasti pada obat-obatan dan melanjutkan kultivasinya sendiri secepat yang dia bisa, semua untuk masuk ke 7 Martial House yang mendalam. Bahkan jika dia memasuki 7 Martial House yang mendalam, dia masih membutuhkan kekuatan. Masih ada Zuyan berlendir yang pasti akan mengincarnya untuk bertengkar. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya maka dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai lawan yang layak untuk Zuyan, dan akan melangkah kesal total. Lin Ming hanya tidak tertarik untuk tinggal di kelas sitar, kemudian makan siang dengan wanita cantik, dan setelah makan siang terus mengobrol dengan hari menghilang tanpa ada dari mereka melacak, dan kemudian bertukar informasi kontak dengan tujuan bertemu lagi. Untuk Qin Xingxuan ini bagus dan keren, tapi untuk Lin Ming dia akan belajar apa-apa. Setelah semua, hanya dalam pertukaran sekarang, itu Qin Xingxuan yang telah mengambil semua keuntungan dan wawasan, dan tidak ada pengetahuan atau inspirasi baru yang dia dapat berunding pada Lin Ming. Jadi Lin Ming agak menyesal menolak dan berkata, "Saya sangat menyesal tetapi hari ini saya memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya harus cepat kembali." "Oh, aku seharusnya tahu," kata Qin Xingxuan dengan penyesalan dan pipinya memerah. Dia telah memintanya dan tidak mempertimbangkan kemungkinan penolakan. Bahkan, Qin Xingxuan sejak masa kanak-kanaknya tidak pernah mengundang seorang anak laki-laki seusia dia makan. Tapi dia telah diminta berkali-kali. Semua itu dia tolak saat dia makan bersama dengan teman dekatnya. Ketika menolak waktu dan perasaan orang lain, dia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadapnya. Tetapi kali ini dia yang ditolak, dan penemuannya yang nomor 1 adalah bahwa rasa penolakannya juga sangat pahit, seolah dia menderita ketidakadilan. Bagaimanapun juga meskipun ia berasal dari keluarga aristokratis besar, di jantung hatinya ia masih seorang gadis muda berusia 15 tahun. Untuk penolakan Lin Ming, otak Elder Senior Sister mengalami hubungan pendek dan dia hampir berlari untuk menamparnya. Dalam pikirannya hanya satu pikiran. Orang ini sebenarnya menolak satu-satunya Qin Xingxuan. Tuhanku, apakah hal seperti itu mungkin terjadi di dunia yang indah ini?
Apakah dia benar-benar lelaki? Episode ke-13, dengan judul Prasasti, mulai. Langsung ke dalam alurnya. Hei kamu, berhenti, apa kamu dengar aku? Apakah kamu tahu siapa dia? Elder Senior Sister berteriak dengan tidak percaya. Meskipun itu tidak jelas dari hanya melihat ekspresi keren Qin Xingxuan, tetapi karena mereka adalah teman terdekat, dia tahu apa yang dipikirkan gadis malang itu. Bagaimana dia bisa membiarkan bocah kecil ini pergi dengan menyakiti hati teman terdekatnya? Mengapa laki-laki harus selalu kejam dan tidak bijaksana? Inilah yang disebut para sarjana sebagai keguguran sejati keadilan. 2. Pria ini benar-benar spesimen penuh kebencian dari semua manusia. Apalagi keindahan Xingxuan yang paling menakjubkan, bahkan jika gadis acak yang diambil dari Departemen Sitar harus disajikan, dia akan menyebabkan gerombolan pria berlari seperti anjing. Bocah ini tidak tahu batasnya sendiri. Untuk setiap orang menolak Qin Xingxuan seperti itu hanya hari lain, ini pasti mimpi. Hati Lin Ming berduka. Dia pasti tahu siapa Qin Xingxuan itu, tapi itu tidak seperti dia bisa mengungkapkan rencananya, jadi dia mencoba untuk mengitari subjek. Elder Senior Sister, saya benar-benar memiliki sesuatu yang harus saya lakukan, saya tidak berbohong kepada Anda sini. Siapa yang kau panggil Elder Senior Sister, kau bajingan kecil? Dengar, aku tidak akan berdebat denganmu tentang hal-hal sepele seperti itu. Jadi aku akan menunjukkan beberapa keanggunan dan meminjamkanmu beberapa pelayan untuk melakukan apapun yang perlu kau lakukan, betapapun tidak penting itu. Tetua suster senior berdiri di depan Lin Ming dengan tangannya menempel di pinggangnya dan menghalangi dia untuk pergi. Meskipun latar belakang keluarganya tidak terlalu dekat dengan Qin Xingxuan, dia juga berasal dari keluarga aristokrat, dan mengirim beberapa pelayan untuk menangani hal-hal di Sky Fortune City adalah kesederhanaan itu sendiri. Lin Ming kehilangan kata-kata, gadis ini terlalu sombong dan angkuh. Dia berkata, bisnis saya adalah kultivasi, saya hanya tidak punya waktu dalam beberapa bulan mendatang ini untuk cadangan. Elder Senior Sister ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qin Xingxuan menyela, biarkan siswa ini pergi. Mungkin itu adalah tuannya memanggilnya. Dalam pikiran Qin Xingxuan, dengan prestasi Lin Ming di usia mudanya, ia harus memfokuskan sebagian besar perhatian hidupnya dengan rajin berlatih. Dalam kasus-kasus ini, wajar saja kalau majikannya yang misterius akan mengatur pelajaran kasar untuknya setiap hari. Mendengar kata-kata ini miliknya, Lin Ming merasa lega di dalam hatinya. Meskipun dia telah berbicara kebenaran, dan dia hanya sedikit lebih dewasa secara mental dibandingkan dengan dua wanita cantik ini, dia tidak bisa bersantai karena kekuatan dan latar belakang mereka yang luar biasa. Hanya dengan satu kata saja, mereka bisa menghancurkannya. Sebagai Lin Ming siap untuk pergi, Qin Xingxuan tersenyum dan berkata, "Nama saya Qin Xingxuan. Jika sesama siswa pernah selesai dengan budidaya dan memiliki waktu luang, silakan datang ke Marshal's Quarters untuk mencari saya. Kehadiran Anda akan selalu diterima." Petik 2. Lin Ming berhenti di langkahnya, dan mengatakan padanya namanya, Lin Ming. Kemudian Lin Ming berjalan pergi. Menatap punggungnya yang sedang berjalan, Qin Xingxuan hanya bisa menghela napas. Apa jenis karakter yang digunakan untuk mengeja namanya? Apakah itu Lin seperti di hutan, dan Ming sama terangnya? Dengan hanya dua karakter ini, akan ada terlalu banyak duplikat di Sky Fortune City. Bagaimana dia akan menemukannya di kota ini? Saat ia kembali dari Seven Martial House yang mendalam, Lin Ming sudah memutuskan apa yang dia butuhkan. The Sky Fortune Kingdom memang memproduksi Sky Womb Silk, tetapi itu terutama digunakan untuk instrumen. Dengan latar belakang seni bela dirinya, sulit baginya untuk mencari dan membeli. Namun, ia dapat meminta Lin Xiaodong meminta keluarganya untuk membeli beberapa,
karena keluarga besar seperti itu pasti memiliki musisi dan itu akan mudah diperoleh selama seseorang membayar harga pasar. Dari Skyzider List, Lin Ming bisa mengatakan perkiraan harga Sky Wom Silk adalah sekitar 20 tael emas per kaki. Meskipun tidak terdengar terlalu mahal, itu karena Sky Wom Silk sangat tipis dan ringan. Jika dihitung dengan berat, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa akan membutuhkan lebih dari 10.000 tael emas untuk membeli 1 pon. Lin Ming hanya memiliki 70 tael emas, jadi dia bisa membeli 3 kaki. Pada pekan raya perdagangan, ia telah menghabiskan 800 tael emas untuk membeli setumpuk besar bahan, tetapi hanya 3 kaki dari Sky Wom Silk akan menghabiskan 60 tael emas. Sutra setinggi 3 kaki ini pasti akan menjadi ringan, dan itu hanya membuktikan bahwa itu sangat mahal. Lin Ming menempelkan kalender ke tempat tidurnya dengan halaman yang sama dengan jumlah hari yang tersisa. Dia akan merobek 1 dari setiap hari. Bulan pertama dia akan menghabiskan berlatih teknik prasasti, dan 2 bulan lagi dia akan membeli obat-obatan yang dia butuhkan dan kemudian berkultivasi seperti orang gila. Dia percaya bahwa dengan ramuan dan pil, dia akan mampu menembus tahap pertama transformasi tubuh, dan bahkan mungkin mencapai puncak tahap kedua. Jika dia bisa mencapai puncak tahap kedua, maka bahkan jika dia tidak bisa melebihi Zuyan, setidaknya dia tidak akan menderita kerugian yang mengerikan. Setelah menggunakan esensi sejati untuk berlatih 100 kali, Lin Ming akhirnya memulai langkah formal untuk prasasti yang melibatkan materi. Ini adalah bagaimana kebanyakan prasasti masters memulainya, tetapi Lin Ming tidak memiliki harta untuk menyia-nyiakan bahan yang dia miliki. Dia harus memperlakukan setiap upaya berharga dengan sangat hati-hati. Dengan tumpukan bahan yang berharga 800 tael emas, dia harus berhasil dengan setidaknya 1 prasasti yang layak. Tulisan tidak hanya membutuhkan persepsi yang baik, itu juga membutuhkan guru yang baik, dukungan keuangan, dan yang paling penting, kekuatan jiwa yang kuat. Karena dalam proses prasasti, seseorang harus mengendalikan tanda ukiran dengan menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menarik struktur energi. Kekuatan jiwa Lin Ming sudah diukur sebagai seorang anak, dan itu juga kekuatan jiwa kelas 3. Kekuatan jiwa kelas 3 dan bakat bela diri kelas 3 bisa dianggap layak. Bagi keluarga aristokrat yang tidak memiliki sejarah seni bela diri, itu bagus, tapi jelas bukan di dekat puncak. Seniman bela diri di tahap tubuh transformasi tidak memiliki banyak alasan untuk menggunakan kekuatan jiwa mereka. Jadi ini adalah pertama kalinya Lin Ming menggunakan bentuk energi ini. Dia mulai memobilisasi kekuatan jiwanya sesuai dengan ingatan yang ditemukan dalam fragmen jiwa. Dia mengedarkan kekuatan jiwa ini di tubuhnya, membiasakan dengannya, dan menggerakkannya dengan pikirannya. Semua makhluk hidup memiliki kekuatan jiwa, tetapi mampu secara sadar memindahkannya adalah sesuatu yang rata-rata orang tidak berani capai. Itu membutuhkan formula hukum jiwa, dan membutuhkan latihan ketat setiap hari. Banyak ahli prasasti yang berhasil menghafal berbagai simbol dan struktur dasar, tetapi jika waktu mereka mempelajari rumus hukum jiwa tidak memadai, itu akan menyebabkan mereka tidak menggunakan kekuatan jiwa. Jika seseorang tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa, maka material itu tidak bisa dimanfaatkan. Akibatnya, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuang barang-barang ini. Begitu Lin Ming mulai berputar-putar formula hukum jiwa, perasaan damai yang mendalam datang dari ingatan fragmen jiwa, itu mengisinya dengan sensasi yang akrab. Rumus hukum jiwa yang dia gunakan, penatua yang memiliki kenangan itu, pasti telah menggunakannya sangat mengerikan beberapa kali sebelum kematiannya. Dengan perasaan akrab seperti ini, sepertinya Lin Ming telah mempraktikkan teknik prasasti untuk seluruh hidupnya, dan dia merasa kelelahannya memudar. Tidak hanya itu,
Tetapi sebagian besar kekuatan jiwanya dipertahankan dan dia tidak perlu khawatir tentang pengaruh negatif dari ingatan. Dia dengan lembut menempatkan tangannya dan kekuatan jiwa yang tak terlihat mulai menarik akar Skywind Grass dan menghisap ramuan. Menggunakan pikirannya, Lin Ming mulai berlatih mengubah ramuan menjadi berbagai bentuk di bawah kendalinya. Kadang-kadang ia membuatnya menjadi string tipis, kadang-kadang ia memadatkannya menjadi gelembung sebening kristal. Tingkat kemudahan ini bahkan menyebabkan Lin Ming menjadi terkejut. Dia tahu bahwa dalam manual yang murah, ia telah menyatakan bahwa bagi mereka yang dapat menggunakan formula hukum jiwa, mereka yang memiliki bakat-bakat yang baru lahir hanya membutuhkan waktu 1 bulan, sementara mereka yang memiliki bakat yang lebih rendah dapat berlatih selama setengah tahun dan tetap tidak memiliki hasil. Setiap master prasasti memiliki formula hukum jiwa pribadi mereka sendiri. Rumus hukum jiwa secara alami memiliki peringkat yang berbeda, karena beberapa lebih buruk dan beberapa lebih baik. Penulis-penulis prasasti dengan demikian secara alami menganggap formula hukum jiwa mereka sendiri dengan cinta dan perhatian yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang mereka bahkan tidak akan berikan kepada murid-murid mereka, karena rumusan hukum jiwa secara langsung akan mempengaruhi kemampuan untuk menggunakan kekuatan jiwa. Itu sangat penting bagi seorang guru prasasti. Tanpa bayangan keraguan, taktik jiwa sombong, dalam ingatan sang penatua berada di puncak rumus hukum jiwa. Bahkan master prasasti Sky Spill kontinen yang terbesar hanyalah anak-anak kecil seperti belalang dibandingkan dengan penatua yang hebat ini. Menambahkan bahwa Lin Ming memiliki keakraban dengan rumus jiwa hukum yang berasal dari ingatan. Dalam prakteknya bakat kekuatan jiwa kelas 3 setara dengan bakat kelas 4, atau bahkan mungkin kelas 5. Ini adalah teknik berharga yang ditinggalkan oleh kenangan itu. 5 jari-jarinya dengan mudah membentuk segel sederhana, dan gelombang kekuatan jiwa memasuki setetes jus Skywind Grass. Jari Lin Ming menarik garis di udara yang bersinar dengan cahaya berkilauan. Kekuatan jiwa berinteraksi dengan ramuan Skywind Grass dan dengan cepat bersatu menjadi rona yang menyenangkan dan mistis. Rune itu lebih kecil dari kuku, namun mengandung energi kompleks. Bahkan dalam lambang yang sama, karena perbedaan bentuk, teknik, kekuatan jiwa, dan faktor-faktor lain yang berbeda, 10.000 ahli prasasti akan memiliki 10.000 manifestasi berbeda. Dan di dalam ini akan ada orang-orang dengan kedalaman yang lebih rendah atau lebih besar. Lin Ming tidak bisa mengatakan apakah simbol rune yang ia buat adalah sampah atau harta, tetapi ia masih puas dengan hasilnya. Dia mulai membuat lambang simbol berikutnya. Dia hanya menggunakan setengah tetes ramuan Skywind Grass, jadi dia masih memiliki setengah tetes tersisa. Jari-jarinya memutar saat dia membentuk segel lain, dan mulai memadatkan kekuatan jiwanya dengan setengah jatuh ke segel lain. Namun segera setelah segel melintas, ada sedikit gumaman dalam kekuatan jiwa Lin Ming yang menyebabkan penurunan dalam output. Lin Ming hanya bisa menatap sebagai setengah tetes cairan berubah menjadi abu mengambang. Lin Ming hanya bisa menghela nafas dan menggigit lidahnya. Diperlukan sekitar 1 jin akar untuk menciptakan setetes itu, dan harganya beberapa tael emas untuk akar itu. Untuk masyarakat umum, itu adalah penghasilan bulanan dari seluruh keluarga. Sulit untuk membayangkan, tetapi bagi mereka yang baru saja mulai mempelajari teknik prasasti, tidak ada jalan bagi kekuatan jiwa mereka untuk menjadi stabil, dan dengan demikian kegagalan adalah kejadian sehari-hari, dan keberhasilan adalah mukjizat sejati. Dalam sekejap mata, beberapa tael emas telah menguap ke udara. Dalam 1 hari, mudah untuk menghabiskan beberapa ratus tael emas untuk mempraktekkan teknik prasasti. Itu benar-benar membakar uang. Dengan rasa kegagalan masih segar di mulutnya, Lin Ming menjadi semakin berhati-hati. Dia menggerakkan jari-jarinya lagi untuk membentuk segel, dan satu persatu, lebih banyak prasasti muncul dari tangannya.
Tentu saja, dia gagal lebih sering daripada dia berhasil, tetapi seiring berjalannya waktu jumlah kegagalan mulai berkurang. Karena Ling Ming menghasilkan lebih banyak rune, ia mulai menemukan daripada kekuatan jiwanya sendiri yang terlalu lemah, dan ini terkait dengan tahap pertama transformasi tubuhnya. Bahkan dengan top tier, True Primal Chaos Formula dan taktik jiwa sombong yang mendukungnya, dia tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi. Menggunakan kekuatan jiwa kecil seperti itu, Lin Ming tidak bisa membentuk rune semudah yang dia bisa sebelumnya. Selain itu, lebih banyak kesalahan mulai muncul di mereka karena kurangnya kekuatan jiwa, dan dengan setiap kesalahan yang terjadi, itu juga merupakan pemborosan kekuatan jiwa. Sebagai kekuatan jiwanya menjadi semakin rendah, proses prasasti Lin Ming hanya pada titik tengah. Namun dia mulai mengalami kesulitan dalam mempertahankan kekuatan jiwa, dan tanpa dia merasakan, kekuatan jiwa di tubuhnya telah menjadi terlalu lelah dan gelombang pusing melewatinya. Rune di depannya mulai bergetar, karena mereka hampir di perbatasan karena hancur. Jantung Lin Ming melompat, dan dia dengan cepat menstabilkan kekuatan jiwanya. Dalam sekejap telapak tangannya dipenuhi keringat. Dia hampir membuat kekacauan. Berapa puluh tael emas yang akan hilang. Tapi Lin Ming bisa melihat bahwa pot emas bersinar di ujung pelangi keringat tertutup. Dia melesat menembusnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.